Ya, halo Sobat DC, balik lagi bersama saya Dityan Marta Dwi Putra dalam segmen mengenal kelompok siaga bencana atau Destana dan kesiapsiagaan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan Ketua Destana. Bisa diperkenalkan dulu, Pak? Ya, saya Ketua Distana Pondok Rajek dengan nama saya Sujana. Eh, Tempat tinggal saya ya di Komplek Hankam Pondok Rajek. Mungkin teman-teman dari Sobat DC juga penasaran nih. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangnya atau tujuan dalam pembentukan Destana di Pondok Rajek, Pak? Ya, jadi begini ya, Distana ini sebenarnya sudah lama dibuat juga dibentuk sejak 2014. 2014. Kemudian kami diangkat sebagai ketua Distana yang melanjutkan ketua Distana lama sejak tahun 2024 ya, akhir 2024 akhir. Jadi yang kenapa dibuatnya Distana karena begini, eh kita itu di daerah Pondok Rajek ini ada rawan kebencanaan. Jadi kita itu harus melibatkan masyarakat ya, memberdayakan masyarakat untuk mengenal apa itu bencana, penanggulangannya seperti apa, kemudian antisipasinya seperti apa, maka dibuatlah dibentuk Distana Kelurahan Pondok Rajek. Itu yang mempelajari tentang Distana. Awalnya begitu. Oh, seperti itu. Berarti udah 2 kali ganti kestruktural Pak ya? Ya. Eh, ada berapa sih Pak anggotanya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Di Pondok Distana Rajek, ini ada 29 anggota aktif Pak? aktif, ya 29 anggota aktif yang mengawai Distana, ya itu ada 29 orang. Berarti Pak Jana ketua yang kedua nih Pak? Saya ketua kedua. Kedua. Ya, ya, saya ketua yang kedua. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, di Pondok Rajek itu apa sih Pak bencananya Pak yang ada di sini Pak sehingga kan jadi pembuatan Destana itu Pak? Ya, jadi untuk mengantisipasi bencana yang ada di Pondok Rajek ini memang ada 3 yang kita ketahui kerawanan bencana, yaitu ada puting beliung, ada gempa bumi, kemudian ada banjir. Ya, itu ada tiga hal itu yang kita antisipasi, makanya dibentuklah Distana itu. Kalau bencana yang terparah di antara 3 itu pernah nggak Pak? Yang berapa tahun ke belakang ini Pak di Pondok Rajek yang terparahnya Kalau Pak? terparahnya itu hanya puting beliung. Puting beliung Pak? Ya, puting beliung Di tahun berapa, ada Pak? beberapa 2017 ya, yes, 2017. Ada beberapa rumah yang sampai roboh. Tapi ada juga banjir, ya. Banjir juga ada di RW 1 itu juga menenggelamkan rumah di situ. Tapi yang di bantaran kali, Bantaran Kali Ciliwung sini Pak? Kali Ciliwung itu yang pernah terjadi. Sering terjadi memang di situ. Ketika musim-musim hujan dan Musim hujan, langganannya ya Pak? ya musim hujan. Gitu. Ini Pak, lalu peran masyarakat dalam mendukung kegiatan Destana Pak, ada nggak sih Pak peran masyarakat? Jadi peran masyarakat dalam mendukung Distana ini banyak sekali, terutama mereka ingin tahu apa sih itu bencana, gimana sih cara menanganinya. Akhirnya kita buatlah beberapa kegiatan-kegiatan tentang sosialisasi tentang kebencanaan. Kita juga melibatkan masyarakat di RW di sekitar Kelurahan Pondok Rajek, ya kita libatkan supaya mereka tahu apa itu bencana, penanggulangannya seperti apa, seperti itu. Oh, berarti karena memang sudah sering terjadi bencana, 3 bencana itu, jadi masyarakat juga mulai aware juga ya Pak, jadi pengen tahu, pengen partisipasi lah ya Pak. Iya. Ini Pak, Destana ini pernah nggak sih Pak melakukan pelatihan simulasi? Udah berapa kali Pak kira-kira mengikuti pelatihan simulasi itu? Iya. Kalau pelatihan kami dari awal itu sudah banyak sih pelatihan yang dilakukan lewat BPBD, juga ada yang dilakukan melalui seperti Yayasan Skala ada juga, kemudian dari PMI juga
itu melakukan juga pelatihan-pelatihan. Biasanya pelatihan itu kalau tidak dilaksanakan ada di kelurahan, kita laksanakan juga ada di Puncak di sana. Ya. Jadi sudah banyak sekali kita melakukan pelatihan-pelatihan itu. Kita melibatkan juga selain dari anggota Sistana juga dari masyarakat sekitar Kelurahan Pondok Rajek kita ikutkan untuk pelatihan. Ya itu. Berarti seluruh elemen juga Ya, seluruh elemen ikut berpartisipasi ya Pak? Iya. Karena sadar daerahnya rawan Nah, gitu ya Pak? daerahnya rawan. Oke, lalu bagaimana Pak Destana memastikan untuk anggota masyarakat termasuk kelompok rentan Pak? Ada nggak sih Pak kelompok rentan yang ikut berpartisipasi Pak? Kelompok rentan sebenarnya kita banyak yang ikut berpartisipasi di situ karena apa? Kita melihat memang yang orang-orang sudah sepuh lah ya, udah tua itu mereka masih aware juga tentang bencana. Kalau terjadi nanti ada bencana, kita harus gimana? Paling nggak kan nanya seperti itu kan. Akhirnya mereka kita kasih pengetahuan sedikit-sedikit gitu. Kita kasih pengetahuan supaya apa? Mereka tahu tanggap tentang apa itu bencana. Kalau terjadi bencana bagaimana? Cara menanganinya bagaimana dengan keluarga? Itu ya. Jadi seperti itu sudah kami lakukan terutama ke ya Manula. Iya. Itu. Saat pelatihan dilibatkan nggak? Saat pelatihan, ya. Saat pelatihan kita melibatkan juga mereka-mereka yang sudah tua juga kita libatkan. Apalagi simulasi kemarin ya, simulasi itu juga kita melibatkan dari beberapa elemen, termasuk mulai dari anak-anak TK sampai orang tua kita libatkan untuk kemarin simulasi. Simulasi kemarin itu sangat, kalau menurut saya sangat berhasil karena apa? Mereka antusias masyarakat di sekitar Pondok Rajek ini untuk ikut ke sana gitu. Gitu. Kan berarti kan melibatkan anak-anak TK, kelompok rentan, Manula. Kira-kira ada kesulitan nggak Pak pas saat simulasi itu Pak? Kesulitan dan hambatan-hambatannya apa Pak? Untuk simulasi kemarin hambatannya itu sebenarnya nggak ada, cuman karena hujan. Ya hujannya terus-menerus tuh dari pagi. Iya. Makanya kemarin walaupun dengan hujan tapi dari mereka si pelakunya itu antusias. Tidak mengenal tuh hujan, mereka harus ke lapangan ya jalan aja hujan-hujanan gitu. Ya, Pak? Ya tetap jalan. Dia lakukan sampai evakuasi ke bawa ke ambulan tuh ya hujan-hujanan dia lakukan gitu. Sebagai kan pakai ambulan juga dari tempat korban gitu. Saking antusiasnya dan pengennya jadi hujan nggak ngaruh. Nggak ngaruh karena mereka kepengen tahu gitu. Kalau terjadi betulan ada gempa bumi kemarin kan gempa bumi, masalah gempa bumi. Oh, pelatihan gempa bumi. Iya, pelatihan gempa bumi. Kalau terjadi ada gempa bumi betulan seperti apa itu kemarin sudah dilakukan. Kebetulan pas cuacanya hujan jadi dramanya dapat banget. Iya, dapat itu ya. Bukan pas terik matahari enggak, pas hujan pas gitu. Hujan, iya, pas hujan. Oke. Itu. Kita penasaran juga Pak, gimana sih Pak keterkaitannya dengan Destana ini dengan pemerintah atau lembaga-lembaga terkait Pak, koordinasinya Pak? Ya, jadi Destana itu dibuat oleh kelurahan ya, ditandai oleh Pak Lurah. Jadi mereka para pemangku kebijakan juga mendukung kami. Dengan contohnya saja kemarin kami mengajukan anggaran untuk kelangsungan Destana supaya enggak vakum kan, saya perlu anggaran. Mereka juga antusias, mereka juga mengajukan dan meng-ACC. Rencananya di tahun 2026 itu anggaran akan turun, itu akan kami manfaatkan untuk pengembangan tentang kebencanaan, terutama anak-anak muda. Ya, anak-anak muda itu nanti kan ini belum seluruhnya ya yang dilatih. Pelatihan itu belum seluruhnya. Jadi nanti kalau memang anggaran itu betul-betul turun di tahun 2026 itu akan menjangkau ke anak-anak pemuda-pemuda di sekitar RW-RW. Itu seperti itu. Ada lagi nggak Pak rencana tindak lanjut ya Pak Destana Pak? Tindak lanjut di bidang apanya nih? Di kesiapsiagaan. Kesiapsiagaannya ya itu tindak lanjutnya ya pelatihan-pelatihan nanti. Untuk anak muda. Pelatihan-pelatihan itu untuk menindaklanjuti supaya masyarakat seluruhnya itu biar bisa tahu ya cara penanggulangan kalau terjadi bencana, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasi kalau udah terjadi bencana itu kan saat ini kan belum seluruhnya masyarakat itu juga tahu. Gitu ya.
Jadi kita memang harus melibatkan seluruh masyarakat, terutama generasi mudanya, karang tarunanya. Karang tarunanya udah ikut, tapi tidak seluruhnya gitu. Yang belum itu nanti kita ikutkan rencananya itu. Berarti Pak Jana dan teman-teman Destana lagi dalam proses menyebarluaskan kepedulian tentang kebencanaan yang ada di Pondok Rajek ya Pak? Betul ya. Karena apa? Karena mereka itu kan perlu juga kita masih masukkan. Karena ini kan sifatnya sosial. Sosial itu agak susah, tidak seperti mereka bekerja itu mudah. Tapi kalau sosial kan kita harus pendekatan ya, kesadaran. Dengan pendekatan-pendekatan mereka akan kesadaran itu kan timbul gitu, seperti itu. Mungkin yang terakhir nih Pak, tantangan terbesar Destana Pak dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan Pak, apa sih Pak tantangannya? Selama mungkin Bapak dari 2024 ya? Ya. Atau mungkin punya cerita dari 2014 atau silih berganti anggotanya keluar masuk gitu. Mungkin ada nggak sih Pak tantangan? Kalau tantangan saya melihat dari yang lama ya, sebelum saya jadi ketua Destana. Mereka vakum. Karena apa? Karena di kelurahan itu tidak ada anggaran yang untuk menggerakkan Destana sendiri. Sampai-sampai Pak Lurah juga udah menyampaikan bahwa Destana itu ada, tapi kita sebagai lurah di Pondok Rajek ini nggak bisa. Kadang saya malu gitu kan katanya, kadang saya malu anggaran nggak ada tapi organisasinya ada gitu. Makanya di tahun 2024 ini saya mengajukan anggaran melalui Musrenbang, ternyata di ACC ya, untuk anggaran tahun 2026. Jadi kalau permasalahan yang rintangan-rintangan terbesarnya itu saat ini soalnya lurah mendukung, ada kegiatan mendukung, artinya ngasih solusi. Nah, kalau terjadi apa-apa beliaunya ngasih solusi. Kalau tantangan terbesarnya itu sampai saat ini saya belum merasakan ya tantangan terbesarnya apa. Cuman kalau di tingkat masyarakat tantangan terbesarnya kita merekrut masyarakat untuk sadar tentang bencana itu yang itu perlu pendekatan yang gimana ya, agak lama memang tidak secepat itu gitu. Karena balik lagi sosial ya Pak. Ya, karena sosial itu aja ya. Kalau di pemerintahan mendukung sih, pemerintahan mendukung. Oke, terima kasih Pak Jana sudah ngobrol-ngobrol dengan kami. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk teman-teman sobat di sini di daerah-daerahnya membuat Destana jika memang daerahnya rawan bencana. Oke, saya Adityan Marta Dwi Putra. Sampai ketemu di video selanjutnya.